Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya kita berdoa sejenak untuk menjaga kita dari hal-hal tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Amin. Kali ini saya akan bahas kisah mistis satu keluarga di Banjarmasin, diikuti nenek siluman buaya yang ingin bersahabat. Satu keluarga di kawasan Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Banjarmasin, bernama samaran Anang bersama istri dan dua anaknya memiliki kisah mistis. Bermula ketika keluarga tersebut bertandang ke rumah orang tuanya di kawasan Pasar Lama. Seusai sholat Isya, kemudian Anang dan anak istrinya pamit untuk pulang ke kediamannya di kawasan Sungai Andai. Meski lupa hari dan malam apa, namun seingat dia waktu pulang mengendarai sepeda motor dengan membonceng istri bersama dua anaknya. Saat itu kondisi malam agak tenang dan sepi, karena mereka menuju rumah sudah mendekati tengah malam. Memasuki kawasan Sungai Andai dan mendekati rumahnya di perumahan tersebut, suasana jalan makin sunyi. Mengingat waktu itu rumah-rumah di perumahan itu masih banyak yang kosong, tidak seperti sekarang yang sudah ramai. Dan saat ia melintas pelan di jembatan menuju komplek rumahnya, di jembatan yang sekitar 300 meter dari perumahan itu masih sangat sunyi dan terkesan angker, karena di kiri dan kanannya masih ada pohon jinggah dan rumbia. Nah, tepat di atas jembatan itu, Anang melihat seorang nenek tua berjalan bongkok dengan sorotan tajam ke arahnya dan keluarga. Dalam pikiran Anang ketika itu menganggap si nenek hanya warga sekitar yang melintas, karena tak ada firasat sedikit pun yang tergambar dalam benak Anang tentang perempuan tua yang mengenakan kebaya warna coklat tempo dulu motif bunga tersebut. Keanehan terjadi saat Anang bersama istri tiba dan masuk rumahnya. Ketika lampu dinyalakan, ternyata anak bungsunya yang berumur 3 tahun langsung menangis. Anang dan istrinya bergegas membawa ke kamar, namun tangis itu semakin menjadi. Dan sesekali anaknya menunjuk ke ujung kamar. Saat ditengok, Anang dan istrinya syok setengah mati. Mulut seakan kaku dan bulu kuduk merinding. Wajah si nenek tersebut ternyata begitu menyeramkan, karena di bagian dahi, pipi hingga dagu terdapat totol hitam mirip seperti sisik buaya. Keheningan pun pecah saat si nenek berbicara untuk disediakan minuman kopi. "Tolong sediakan saya kopi," pinta nenek itu. Namun permintaan itu justru ditolak sang istri. "Tidak ada kopi, silakan tinggalkan rumah kami," kata istri Anang dengan nada tinggi. Kemudian sang nenek menyahut, "Apakah kita boleh bersahabat?" "Tidak, kami tak ingin bersahabat, biarkan kami dengan kehidupan kami," ucap sang istri lagi. Permintaan kopi dan tawarannya sebagai sahabat itu terus berulang-ulang selama sekitar 5 jam. Akan tetapi jawaban Anang dan istrinya tetap sama, yakni tak mau menyediakan kopi untuk si nenek, apalagi menjadi sahabatnya. Sementara tangisan anak bungsunya makin pecah dan badannya gemetaran di pelukan Anang. Untung anak pertamanya tertidur pulas. Mendekati waktu subuh sekitar pukul 04 WITA, si nenek masih tetap merengek permintaannya untuk dipenuhi sambil menatap dengan mata melotot.
Sampai akhirnya Anang dan istrinya menyampaikan keinginan untuk istirahat dengan alasan baru pulang dari menziarahi makam ulama besar di Kalimantan Selatan, sambil menunjukkan fotonya. Si nenek pun melihat ke arah foto yang ditunjuk dan langsung mengucapkan permisi dengan nada garang. "Kalau begitu saya pergi." Anehnya si nenek tersebut menghilang di depan jendela. Semenjak itu hingga sekarang nenek menyeramkan tersebut sudah tidak pernah lagi mengganggu Anang dan keluarga. Semoga dengan adanya kisah ini kita bisa lebih berhati-hati. Kalau di dekat kita ada juga makhluk yang kasat mata bisa mengganggu kita. Jangan lupa berdoa dengan apa yang mau kita lakukan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.